Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah manajemen organisasi. Saya Rahmat Bagus Yulianto, NPM 1902010082. Pendahuluan latar belakang. Motivasi terbentuk dari adanya interaksi antara individu dengan situasi yang dihadapi. Motivasi bukanlah sebuah sifat pribadi, namun lebih kedorongan seseorang untuk bekerja atau mencapai suatu tujuan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian motivasi? 2. Bagaimana penerapan motivasi organisasi? 3. Apa teori-teori motivasi menurut para ahli? 4. Apa asas motivasi? 5. Tantangan yang ada dalam motivasi dalam organisasi. Kita menuju pembahasan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berorganisasi adalah seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu yang menjadi dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi, yakni kebutuhan kekuasaan, afiliasi, dan berprestasi. 2. Penerapan motivasi dalam organisasi. 1. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala bentuk tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. 2. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. 3. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovasi. 4. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkat laku otoriter. 5. Motivasi dan kinerja upaya bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. 3. Teori-teori menurut ahli. Teori Hierarchy of Need, piramid kebutuhan, oleh Abraham. Yang teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarki, dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan akhirnya kebutuhan aktualisasi diri. 2. Teori two factor oleh Friedrich Herzberg. Teori ini mengajukan bahwa faktor-faktor yang memotivasi orang dan faktor-faktor yang membuat orang tidak termotivasi merupakan dua hal yang berbeda. 3. Teori ekspektasi oleh Viktor Fromm, yaitu teori ini mengajukan bahwa motivasi tergantung pada harapan seseorang tentang hubungan antara usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh seseorang. 4. Teori equality oleh J. Stacey Adam, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika ia merasa bahwa ia diperlukan dengan ahli dan sama dengan orang lain dalam lingkungan kinerja. 5. Teori reinforcement oleh B.F. Skinner. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dan melalui konsekuensi tindakan mereka, jika tindakan tersebut menghasilkan imbalan, maka kemungkinan besar tindakan tersebut akan diulangi di masa depan. 6. Teori self-determination oleh Edward Deci and Richard Ryan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi yang paling kuat berasal dari kebutuhan dasar manusia untuk ekonomi, kompetensi, dan hubungan sosial yang bermakna. Setiap teori memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana dan mengapa orang termotivasi dan menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memahami dan memanfaatkan motivasi manusia. Keempat, yang kita bahas asas-asas motivasi. Pertama, asas kebutuhan. Manusia memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. 2. Asas reward atau punishment. Seseorang akan cenderung melakukan tindakan yang memberikan imbalan atau reward dan memberikan tindakan yang berakibat pada hukuman atau konsekuensi negatif, punishment. 3. Asas keyakinan atau belief. Keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan tertentu mempengaruhi motivasi dan upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. 4. Asas tujuan atau goal. Tujuan yang jelas dan spesifikasi yang memotivasi seorang untuk berusaha mencapainya. 5. Asas
emosi atau emotion. Emosi dan perasaan seseorang memainkan peran penting dalam motivasi. Seseorang yang merasa senang, bahagia, dan termotivasi akan cenderung melakukan tindakan yang lebih produktif dibandingkan dengan orang yang merasa sedih, cemas, dan stres. 5. Tantangan motivasi dalam organisasi. Tantangan dalam memotivasi seseorang sangat bervariasi tergantung pada individu dan situasi yang terlihat. Namun beberapa tantangan umum dalam memotivasi seseorang antara lain memahami kebutuhan dan memotivasi individu. Setiap orang memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami apa yang benar-benar mendorong seseorang menjadi tantangan tersendiri. Menghadapi kebosanan dan kurangnya tantangan. Ketika seseorang merasa bosan dan kurang tertantang, maka motivasi mereka bisa menurun. Mengatasi kegagalan dan kekecewaan bisa membuat seseorang kehilangan motivasi. Menemukan cara efektif untuk memotivasi. Tidak semua metode atau teknik yang sama efektifnya untuk semua orang. Namun oleh karena itu, mencari cara yang tepat untuk motivasi seseorang bisa menjadi tantangan tersendiri. Menghadapi stres dan tekanan. Kondisi stres dan tekanan bisa mengurangi motivasi seseorang. Oleh karena itu penting untuk mengatasi stres dan tekanan dengan cara yang sehat agar motivasi tetap terjaga. Kesimpulannya, motivasi berorganisasi adalah seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu yang meliputi dorongan dasar seseorang dan berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi, yakni kebutuhan, kekuasaan, afiliasi, dan berprestasi. Motivasi adalah sebuah bentuk perubahan yang terjadi pada seorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai baik secara positif atau maupun negatif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.